teman-teman, kalian tahu nggak sejarah perlawanan Mataram terhadap Belanda? Di sini kami akan menjelaskan tentang perlawanan Mataram kepada VOC, tapi sebelum itu kami akan menjelaskan bagaimana dan apa saja tujuan didirikannya VOC. Jadi, sejarah lahirnya VOC jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia adalah adanya fenomena di mana perdagangan rempah-rempah yang dikuasai oleh Portugis pada abad ke-16. Di mana Portugis bekerja sama dengan Jerman, Spanyol, dan Italia yang menggunakan kota Hamburg sebagai pelabuhan sentral dalam mendistribusikan barang di Asia. VOC secara resmi berdiri sebagai perusahaan dagang pada tanggal 20 Maret 1602 dan dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Gubernur jenderal pertama dari VOC adalah Peter Both dan tidak berlangsung lama digantikan oleh Jan Pieter Sue Koning. Tujuan berdirinya VOC. Di sini ada 5 tujuan utama dari didirikannya VOC, yaitu 1. Menyaingi perusahaan dagang Inggris di India. 2. Melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. 3. Kebijakan penting dari VOC berkembang pesat dan berhasil menguasai rempah-rempah di beberapa wilayah di Indonesia. 4. Melaksanakan pelayaran HOMI. 5. Mewajibkan rakyat Indonesia untuk membayar pajak kepada VOC berupa hasil bumi. Jadi seperti itu ya sejarah lahirnya VOC. Tapi kenapa Mataram menyatakan perlawanan terhadap Belanda? Berikut adalah penjelasan mengenai latar belakang dan kronologinya. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, ia sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa karena tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak, sehingga membawa penderitaan terhadap rakyat. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yakni tindakan monopoli yang dilakukan VOC sering menghalangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram, dan keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Kronologi perlawanan Mataram ke Batavia pertama tahun 1628. Untuk pertama kalinya pada tahun 1628, pada tanggal 21 September, pasukan Mataram menyerang benteng Hollandia. Pasukan Sultan Agung memakai taktik perang yang cukup tinggi, yaitu dengan membendung Sungai Ciliwung. Akan tetapi, penyerangan Mataram ini mengalami kegagalan. Pada akhirnya pasukan Sultan Agung dengan terpaksa menyerah. Namun, hal ini tidak membuat Sultan Agung merasa putus asa. Sultan Agung merencanakan perlawanan keduanya. Penyerangan kedua, yaitu pada tahun 1629, tentara kerajaan Mataram berangkat lagi menuju Batavia dengan perencanaan penyerangan yang lebih baik. Antara lain, yang pertama, persenjataan perang dilengkapi dengan meriam dan senjata api. Yang kedua, adanya pasukan berkuda serta beberapa gajah. Yang ketiga, pengadaan persediaan makanan yang cukup dengan cara membuat lumbung-lumbung padi di Cirebon dan Tegal. Perlawanan Mataram yang kedua ini sukses menghancurkan benteng Hollandia dan menewaskan J.P. Koon ketika mempertahankan benteng Master Cornelis. Namun, Belanda mengetahui tentang lumbung persediaan pangan tentara Mataram yang kemudian dibakar oleh pasukan Belanda. Hal itu membuat Mataram dipukul mundur. Walaupun perlawanan kedua yang dilakukan pasukan Mataram gagal, hal ini tidak membuat Sultan Agung putus asa. Beliau sudah memikirkan untuk melakukan serangan selanjutnya. Akan tetapi, sebelum rencana tersebut terwujud, Sultan Agung meninggal dunia pada tahun 1645.